Rasulullah katakan tadi, orang paling cerdas orang yang paling banyak mengingat mati. Dan kemudian bukan hanya mengingat, tapi wa ahsanukum isti'dadan, yang paling banyak, paling bagus di dalam mempersiapkan untuk kematian itu. Sebagaimana juga dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dana nafsahu. Dana nafsahu maknanya apa? Dijelaskan dalam hadis itu, maknanya adalah hasaba anfusahu, hasaba nafsahu qabla an tuhasaba. Itu makna dana nafsahu. Dia menghitung dirinya sebelum dia akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dana nafsahu. Hitunglah kita ini berapa perlu bekal untuk kehidupan di akhirat kelak, dan berapa yang sudah kita siapkan sebelum betul-betul kita dihitung oleh Allah, dihisab. Yang kita ketika dihisab itu bisa untung, bisa bangkrut. Ada hadis riwayat Imam Muslim yang menunjukkan manusia walaupun banyak beramal bisa bangkrut di akhirat. Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang-orang bangkrut itu? Kata sahabat, al muflisu fina man la dirhama wala mata'. Orang yang bangkrut menurut kami ya Rasul, orang yang tidak punya dirham, uang nggak ada lagi sudah, wala mata', tidak ada barang. Ibarat jualan itu modalnya habis, barang yang mau dijual, kulaan itu juga habis, apalagi tambahi banyak numpuk hutang, maka ini bangkrut. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Beliau beri sisi sudut pandang yang lain. Al-muflisu min ummati mayyati yaumal qiyamah bi sholatin wa saumin wa zakah. Orang bangkrut pada umatku itu adalah orang yang kelak di hari kiamat dia membawa banyak pahala, ya, salat, puasa, zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza, tapi dia pernah mencaci maki saudaranya, ya. Wa qadhafa hadza, pernah melakukan qadhaf, nuduh orang tidak benar. Orang baik-baik dituduh berzina tanpa bukti. Pernah mukul orang, pernah menumpahkan darah orang. Kemudian nanti apa? Di akhirat kebaikan dia akan diberikan kepada orang yang dizaliminya itu. Ada kisos itu ada perhitungan itu ada. Bukan hanya di kalangan manusia, bahkan dalam riwayat Imam Muslim, di kalangan hewan pun demikian. Kita mungkin kasihan lihat ada hewan diterkam, harimau dan sebagainya di video National Geographic itu kan banyak itu, ya. Hewan dengan hewan. Kelak itu didatangkan di hari kiamat. Kata Rasulullah, sampai kambing yang nggak bertanduk pernah ditanduk oleh kambing yang punya tanduk, itu semuanya akan diberikan kesempatan untuk membalas. Itu hewan, tidak berakal, tidak kena taklif hukum, semua bisa impas di akhirat. Apalagi ini manusia yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insan ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwasanya dia akan dibiarkan begitu saja? Kata Imam Asy-Syafi'i, ay la yu'mar wa la yunha, yakni tidak diperintah, tidak dilarang, tidak dimintai pertanggungjawaban. Apakah manusia kira begitu? Sekali-kali enggak. Hewan aja nanti ada hisabnya. Setelah selesai semua, Allah katakan, jadilah kalian tanah. Jadilah tanah. Orang-orang kafir, orang-orang durjana pada hari akhir melihat itu hewan sudah selesai hisabnya jadi tanah, maka mereka katakan sebagaimana di akhir surah An-Naba itu, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau kami ini, andai saja kami ini jadi tanah aja sudah, tidak menerima ganjaran perbuatan. Jadi kebaikan akan diberikan kepada yang dia zalimi. Sementara ketika kebaikannya habis, kemudian masih ada orang-orang yang dizalimi, entah itu dengan lewat ucapan, dengan tindakan, hartanya diambil dengan cara zalim, atau dia sesatkan di dunia ini. Orang mau berjuang, mau baik, ternyata dia provokasi supaya benci dengan Islam. Kelak mereka akan dosa-dosanya dibebankan kepada dia kalau dia tidak punya kebaikan lagi. Kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Allah Maha Adil. Nah, apa kaitannya dengan tadi? Yang cerdas itu mikir itu, dana nafsahu, menghitung diri. Kemudian wa amila lima ba'dal maut.
Jadi orang cerdas itu menghitung diri dan beramal untuk kehidupan setelah mati, beramal. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dan orang yang ajiz, orang yang lemah, orang yang bahasanya Rocky Gerung tidak enak lah, orang yang lemah pikirannya, nah itu lebih sopan mungkin ya, lemah akalnya. Itu adalah apa? Orang yang atba'a nafsahu hawa, dirinya mengikuti hawa nafsunya yang dia ikuti. Wa tamanna 'ala Allah, tetapi dia berharap dapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaannya tidak benar tapi harapannya besar, melempar benih ya, padi atau apa di tanah, dia tidak pikir tanahnya itu tandus atau subur, dia lempar aja, wah ini nanam padi, tidak dia rawat, tidak dia perhatikan, dilihati oh ini 3 bulan atau 6 bulan panen, setelah itu dia tinggalkan, 6 bulan berikutnya berharap hasil panen yang besar. Itu orang yang tidak punya akal itu, dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini standar Rasulullah, cerdas atau tidak itu ukurannya itu. Sehingga kalau ada di Undang-Undang Dasar itu tujuan negara ini mencerdaskan kehidupan bangsa, cerdas macam apa itu yang kita inginkan? Cerdas macam apa? Cerdas yang seperti ini. Jadi kalau mau mencerdaskan, ajak manusia itu berpikir bukan hanya jauh ke depan itu 5 tahunan, jauh ke depan itu cuma seumur hidup, tapi jauh ke depan itu pandangannya sampai menembus kehidupan dunia ini. Visi seorang muslim begitu, visi orang cerdas begitu. Bukannya malah kehidupan akhiratnya dianggap khayalan, impian, enggak begitu. Ini yang dibangun masyarakat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kesulitan kehidupan di dunia itu mereka rasakan biasa. Kesulitan dalam perjuangan itu tidak membuat mereka mengeluh. Perjuangan itu meskipun kurang bekal, mereka tetap semangat. Karena apa? Mereka lihat hidup ini cuma sebentar, perjuangannya tidak lama. Itu untuk sesuatu yang kekal abadi. Di Al-Quran misalnya ketika orang-orang kafir ditanya itu, setelah masuk ke neraka itu, kam labistum, berapa lama engkau tinggal di dunia ini? Baru sebentar aja di neraka itu. Di akhirat baru sebentar. Mereka jawab, labisna yauman au ba'dha yaum. Kami tinggal di dunia ini cuma sekedar sehari atau setengah hari. Hidup ini cuma sebentar. Kalau di dalam surah Sajadah itu apa? Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Ini hari penciptaan langit dan bumi itu, satu hari itu kadarnya 1000 tahun dalam hitungan kalian. Di dalam Al-Ma'arij ya, saat hari kiamat itu apa? Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Satu hari itu kadarnya 50.000 tahun. Kalau satu hari 50.000 tahun, berarti kalau kita hidup 70 tahun, itu hidup kita seolah-olah tidak sampai sejam rasanya. Tidak sampai sejam. Bismillah. Coba bayangkan, orang cuma ingin meraih kenikmatan 1 jam harus dibayar selama ribuan tahun bahkan kekal. Maka itu orang yang tidak berakal. Dan inilah apa yang dibawa Rasulullah untuk mendidik umat, mencerdaskan umat, yakni apa? Diberi pandangan jauh ke depan. Hidup ini untuk sekedar cari bekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah dalam apa-apa yang telah Allah berikan kepada engkau, cari apa? Cari negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan, jangan engkau lalaikan bagian engkau dalam kehidupan dunia ini. Pertama, apa yang Allah berikan kepada kita, fikirkan. Allah kasih kita apa? Ilmu, pengetahuan tidak banyak, gunakan untuk negeri akhirat. Caranya apa? Diamalkan. Di dalam kitab Hilyah Thalibil Ilm dikatakan ilmu itu ada 3 jengkal aja. Siapa yang masuk jengkal pertama dia akan takabur. Siapa masuk jengkal kedua akan tawadhu. Siapa masuk jengkal ketiga dia akan tahu dirinya tidak punya apa-apa. Dia tidak tahu. Jengkal pertama apa? Dia
belajar tapi banyak tidak mengamalkan ilmunya. Ini salah satu masih pada jengkal pertama. Jadi tidak banyak manfaat. Apa saja yang Allah berikan gunakan untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat. Allah kasih ilmu, gunakan ilmu itu. Untuk apa? Diamalkan. Diajarkan juga kepada manusia yang lain. Allah kasih harta, gunakan harta itu untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kadang banyak orang setelah banyak harta ini jadi muncul banyak masalah. Awalnya miskin, suami istri rukun, begitu banyak hartanya jadi cekcok terus, bubar rumah tangga itu bisa begitu. Allah kasih kekuasaan, sama kekuasaan gunakan untuk menolong agama Allah Ta'ala, gunakan itu untuk wasilah mendekat kepada Allah. Ada namanya Syaqiq Al-Balkhi. Syaqiq Al-Balkhi ini gurunya Imam Hatim Al-Asom. Kalau kita baca kitab ada Al-Asom, itu ada Abu Bakar Al-Asom. Abu Bakar Al-Asom yang Syekh Mu'tazilah, yang mengatakan imamah itu tidak wajib kalau manusia sudah mau adil semua. Itu diungkap oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab Maqalat Al-Islamiyyin. Hatim Al-Asom ini beda. Hatim Al-Asom beda dengan Al-Asom di kitab-kitab yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi misalnya. Kalau Abu Bakar Al-Asom itu yang mengatakan sholat itu tidak ada bacaan, sama itu. Jadi sholat itu cuma gerakan. Dalilnya apa? Dalilnya ya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian lihat aku sholat. Yang namanya melihat itu kan enggak dengar. Jadi cuma gerakan. Makanya Imam Al-Qurtubi katakan itu ketika Al-Asom mengatakan bahwasanya nasbul imam al-khilafah itu tidak wajib, beliau katakan haitsu minasyariati asom. Al-Asom ini karena memang tuli dari syariat. Kalau Hatim Al-Asom muridnya Syaqiq Al-Balkhi ini memang gelarnya Al-Asom itu artinya tuli, tapi tulinya beliau bukan tuli dari syariat, tapi tuli dari pura-pura tuli tidak mendengar kentutnya seorang wanita. Jadi kisahnya ada wanita bertanya kepada beliau, ternyata kentut. Malu wanita ini. Demi menjaga kehormatan wanita ini, Al-Asom itu pura-pura tidak dengar. Coba pertanyaannya apa? Sudah nanya agak keras. Aku tidak dengar. Lebih keras lagi. Baru wanita itu merasa tenang. Oh berarti tadi tidak dengar kentutku. Setelah itu pura-pura tuli terus ini Al-Asom ini. Sampai wanita itu meninggal. Maka digelari Hatim Al-Asom. Nah gurunya ini namanya Syaqiq Al-Balkhi. Hidup pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau menasihati Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya. Fa'il lam taf'al fi mulkika bidinillah. Kalau engkau tidak menjalankan di dalam kekuasaan engkau ini dengan agama Allah. Kalau engkau berkuasa tapi kekuasaan engkau tidak diatur dengan agama Allah, fa anta za'imu ahlin nar. Engkau kelak akan jadi pemimpin penduduk neraka. Setelah diberi nasihat yang lain ini di ujungnya begitu. Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi apa intinya? Apa saja kekuasaan kah? Kita punya wewenang. Kalau digunakan menghalang-halangi Islam, itu jadi kita tersandra kelak di akhirat. Kita dapat catatan dari tangan kiri. Di dalam surah Al-Haqqah itu kan diceritakan mereka akan mengeluh halaka anni sultaniyah. Kekuasaannya sudah hilang, nggak ada lagi, tinggal tersiksa dengan apa yang pernah mereka lakukan dengan kekuasaan itu. Makanya hati-hati, cerdas itu begitu, cari apa yang telah Allah berikan untuk kebahagiaan negeri akhirat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz baru pertama kali diangkat beliau, paman beliau namanya Sulaiman bin Abdul Malik wafat, khalifah penggantinya ditentukan yakni Umar bin Abdul Aziz. Kemudian apa? Siang harinya beliau ini mau masuk ke kamar. Beliau punya putra namanya Abdul Malik. Maka Abdul Malik putranya ini nanya, wahai ayah, mau kemana engkau? Menjelang zuhur mau masuk ke kamar. Kata ayahnya, ini sampean bisa baca di dalam kitab Suwarun min Hayatit Tabi'in. Kalau diterjemahin itu adalah potret kehidupan tabi'in. Tabi'in ini ya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini tabi'in, ketemu sahabat tapi tidak ketemu Rasul. Mau kemana engkau wahai ayah? Kata ayahnya yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz, aku mau tidur sebentar.
tenagaku tidak ada lagi. Tadi malam aku sibuk mengurus jenazah paman engkau, habis tenaga, mau tidur sebentar. Kata anaknya, apakah engkau akan tidur sementara kezaliman yang dilakukan oleh penguasa sebelumnya belum engkau selesaikan, belum engkau berikan kepada orang yang berhak menerimanya? Apakah engkau akan tidur, wahai ayah? Kata ayahnya, enggak, ini sebentar aja, nanti setelah zuhur aku akan selesaikan. Maka jawab Abdul Malik, siapa yang menjamin bahwasanya engkau masih hidup setelah zuhur tadi? Setelah zuhur engkau masih hidup, siapa yang jamin? Ucapan putranya ini membuat beliau tidak bisa tidur akhirnya. Yang awalnya habis tenaga itu langsung berkobar semangatnya, ngantuk langsung bangun, dan beliau selesaikan urusan itu. Ini apa? Di dalam hadis itu kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah ra'in, pemimpin, laksana penggembala, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Yang paling besar pertanggungjawabannya yang tentu siapa yang dipimpinnya lebih banyak. Jadi persiapan untuk menghadapi kematian itu tidak sesederhana kita urusan pribadi, tapi semua hal. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, mata as-sa'ah, kapan kiamat itu datang ya Rasulullah? Rasulullah ditanya kiamat, ini pertanyaan bismillah, pertanyaan yang Rasul sendiri tidak tahu. Yas'alukan nasu anis sa'ah, di dalam surah Al-Ahzab, manusia bertanya kepada engkau tentang kiamat. Katakan, qul innama ilmuha indallah, katakanlah sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang kiamat itu hanya pada Allah Ta'ala. Tidak usah kita tanya-tanya kapan. Makanya Rasulullah katakan, wa ma'adadta laha, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Kata dia, la syai'an, tidak ada ya Rasul, ya, illa anni qad uhibbullaha wa rasulahu, kecuali aku sungguh cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah katakan, anta ma'aman ahbabta, engkau kelak bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis ini menggembirakan sahabat karena modal awal untuk kita persiapan itu cinta. Dan kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Furuqun Nafisah, agama itu sebetulnya cuma dua, pokoknya itu dua, inti agama itu dua, tapi nanti efeknya yang banyak, konsekuensi dua itu yang banyak. Yang pertama itu inti agama kan cinta, yang kedua inti agama kan benci, kata beliau di Furuqun Nafisah. Cinta ini nanti efeknya apa? Ketaatan. Benci ini nanti efeknya, konsekuensinya adalah meninggalkan sesuatu yang dibenci. Jadi Rasulullah katakan cinta itu, beliau katakan nanti bersama dengan yang dicintai itu tidak sesederhana yang penting senang. Kemudian baru nanti ada kajian cinta itu apa. Para ahli bahasa katakan cinta itu adalah iradatut ta'ah. Cinta itu adanya iradah, adanya keinginan untuk taat. Kalau betul cinta itu akan taat. Kalau mengaku cinta tapi tidak mau taat itu dusta, itu dusta. Kita aja kepada anak istri kita senang, itu keinginan mereka, tidak usah diminta pun kita akan coba untuk realisasikan. Itu cinta itu begitu. Tidak mampu pun kita akan memampu-mampukan. Cinta begitu. Apalagi punya kemampuan ngaku cinta, kemudian ya, keinginan yang baik tidak diluluskan, itu tanda bahwasanya cintanya ya kurang. Jadi bekal pertama itu kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalau kecintaan itu kan ada dua, ada cinta ya, cinta yang sifatnya tabi'iyah. Cinta yang tabi'iyah itu Abu Lahab pun cinta kepada Nabi, tabi'i, sifatnya alami karena keponakan. Waktu Nabi lahir pun Abu Lahab gembira. Punya budak namanya Suwaibah, itu dibebaskan dalam satu riwayat begitu ya, karena saking gembiranya punya keponakan, senang. Tapi cinta yang kedua kan cinta yang ini ikhtiariyah, cinta yang memang itu perlu usaha, dalam artian harus dibarengi dengan ketaatan. Ada di Kalimantan Selatan ya, ulama besar. Nanti ini haul tanggal 14 atau 21 Januari nanti. Banyak yang ini cinta ya, dalam artian
senang betul. Kita dulu tinggal di dekat situ, jadi ada televisi kabel itu masuk ke rumah. Jadi kita dengerin Guru Zaini bin Abdul Ghani ya, rahimahullah. Yang diajarkan bagus. Kalau betul cinta, mestinya itu hukum-hukum Islam tegak juga di situ, karena beliau itu tegas katakan ya, rusaknya bumi ini, rusaknya negara itu karena tidak mau pakai hukum Allah Ta'ala. Bicara tentang aurat, beliau sampaikan. Bicara tentang ikhtilat, ya, tidak boleh campur baur laki-laki perempuan, beliau sampaikan. Sampai ada pesantren Darussalam itu yang sudah dipisah, pesantren tua di sana sudah dipisah, yang satunya laki-laki pagi, sore perempuan, itu masih beliau kritik. Ini kalau pulangnya ya langsung keluar, satunya masuk, pulangnya tersampuk. Ini tersampuk itu apa? Ketemu itu beliau sampaikan. Tentang pajak beliau sampaikan ya, hadis la yadkhulul jannah sahibu maksin. Tetapi ya, sekedar kekaguman, apa yang beliau sampaikan itu tidak diamalkan dalam artian secara kemasyarakatan. Tapi secara individu ya banyak yang mengamalkan, alhamdulillah. Jadi modal kecintaan tadi mesti dibarengi dengan amal. Di antara amal yang kata Imam Al-Fudail bin Iyad, seorang ulama mazhab Maliki, punya nulis kitab namanya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Kita sampai jam berapa ya? Sampai mau kerja kali. Kata beliau, wa min alamati hubbihi lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam syafaqatuhu li ummati. Di antara tanda kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pertama kata beliau ada syafaqah, ada rasa belas kasihan kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi prinsip tadi persiapan untuk mati dasar cinta tadi. Kalau tidak punya kecintaan, upayakan untuk mencintai Rasul. Caranya gimana? Coba kaji sisi-sisi baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Renungkan bagaimana kecintaan Rasul kepada umatnya. Munculkan itu. Terus pelajari hukum-hukum Islam. Ketika mempelajari, membaca Al-Qur'an, fahami maknanya. Kata sahabat Ibnu Mas'ud di dalam kitab Az-Zuhud, kata beliau, laisa hifdzul Qur'an bi hifdzil huruf. Tidaklah disebut menjaga Al-Qur'an itu dengan sekedar menjaga hurufnya. Huruf-hurufnya dijaga, dihafalin. Tidak begitu. Itu cuma satu bagian dari hak-hak Al-Qur'an, dijaga huruf-hurufnya. Ya, panjang pendeknya diperhatikan. Tapi yang menjaga Al-Qur'an walakin bi iqamati hududihi. Tetapi menjaga Al-Qur'an itu dengan menegakkan hukum-hukum di dalam Al-Qur'an itu. Jadi kalau persiapan tadi, ya persiapan mati, cintai Rasul, warisan Rasul itu apa? Al-Qur'an, As-Sunnah dikaji dan fikirkan realitas yang ada ini cocok apa enggak dengan kejadian, dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian kalau enggak cocok, upayakan supaya cocok. Itu baru cinta, itu begitu. Yang ini dikatakan oleh tadi Qadhi Iyad, syafaqatuhu li ummati, rasa belas kasih kepada umatnya. Sebagaimana juga Rasulullah itu berbelas kasih kepada umat. Yang difikirkan bagaimana umat itu selamat. Tinggal kita lihat sekarang ini, kita ini sesama kaum muslimin, ini kan bersaudara. Sudahkah ini ada syafaqah tadi? Rasa senang, rasa empati kepada kaum muslimin. Lihat kondisi sekitar kita di Indonesia, di luar Indonesia. Yang kemarinnya kita lihat pengungsi di Aceh, Rohingya. Mereka kaum muslimin. Di demo, yang demo mahasiswa, anak-anak, orang wanita diusir. Apakah ini bentuk syafaqah? Mereka di negerinya sudah diusir. Kesini mungkin perilaku bisa jadi memang ada sebagian yang tidak mengenakkan ya. Apalagi mereka masyarakat yang mungkin hidup di dalam tekanan militer di sana, Myanmar, hidup di dalam kezaliman, mungkin secara tabiat bisa jadi keras, bisa jadi. Tapi lihat yang kata Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah.
sesuai nama masjid ini. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Kemudian kita mengaku cinta Rasul, Rasul itu cinta umatnya. Jangan dipandang dia itu Rohingya atau apa, tapi pandang ini umatnya baginda Rasul, di mana Rasul itu sangat sayang kepada umatnya. Bahkan umat yang kasar sekalipun Rasul sayangi. Ada seorang Badui, orang pegunungan, bismillah, pedalaman, datang ke Masjid Madinah. Kemudian kencing di masjid. Sahabat-sahabat ini sudah mau ngejar ini, mau diapain lah oleh sahabat, tidak punya adab. Tapi oleh Rasulullah jangan. Baik Rasul itu, baik. Baru setelah itu orang tidak tahu, akhirnya diberitahu oleh Rasulullah, sesungguhnya masjid ini bukan untuk kencing, tapi untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian Rasul ajari ambilkan air, guyur. Itu masjid di Madinah dulu pada masa Rasul, bukan sekarang. Kalau sekarang ada anak kencing jangan langsung diguyur, jadi najis semua. Rasul dengan Abdurrahman bin Auf jalan ke pasar. Kemudian selendang Rasul ini ditarik oleh orang Badui. Jadi kalau ada kelakuan gitu, itu umatnya baginda Rasul. Sampai di sini mbaler itu. Berbekas ini, bekas ini selendang ini. Rasulullah berbalik itu tertawa, beliau senyum. Ada apa? Orang ini katakan, berikan harta Allah Ta'ala. Jadi minta hartanya Allah Ta'ala yang ada pada Rasul. Rasulullah SAW tersenyum, kemudian beliau perintahkan Abdurrahman bin Auf kasih. Ini sikap Rasulullah kepada umat beliau, apalagi umat yang memang kondisinya begini. Belum lagi kaum muslimin di Palestina. Jadi bentuk persaudaraan bukan sekedar membantu, mestinya ada syafaqah, ada rasa empati. Sebagaimana ditunjukkan oleh seorang sahabatnya Imam Ahmad bin Hanbal, namanya Bishri Al-Hafi. Ada kitab Tazkiratul Auliya, tulisan Fariduddin Attar. Pagi-pagi dalam kondisi dingin, Bishri Al-Hafi ini kelihatan malah sedang melepas baju. Ditanya, kenapa engkau lepas baju? Sementara kondisi begini orang biasanya nambah baju. Kata beliau, aku teringat dengan orang-orang miskin yang tidak punya baju. Aku sekedar ingin merasakan bagaimana kedinginan mereka, penderitaan mereka. Aku mau membantu, tidak bisa. Beliau miskin. Ini bentuk empati itu. Tidak bisa bantu itu tidak usah ngusir. Beri jalan keluar. Kalau perkara ada perilaku-perilaku yang tidak cocok gitu, itu penduduk kita sendiri juga sama, kurang lebih aja. Lihat kalau ada pas pengungsian itu, ada sama aja. Saat tsunami itu ada teman kita dokter ya, dikirim ke Aceh. Mestinya memang pengungsi itu bukan sekedar dikasih tumpangan, dibantu hidupnya, bukan. Tapi yang penting itu, yang dilupakan itu, ini pembinaan, recovery mental. Kalau kita dulu lakukan itu, mereka mestinya diajari, dididik. Ya, teman-teman mengambil porsi itu, melakukan recovery. Yang dokter membangunkan tempat-tempat untuk mandi, untuk buang air besar, buang air kecil, memberikan pengobatan. Itu dilakukan penduduk asli Aceh itu waktu tsunami kemarin. Dan kalau bicara perlakuan, kata beliau masih sering ketemu kita di online. Kata beliau perilakunya ya kurang lebih dengan pengungsi Rohingya, itu kurang lebih sifatnya. Dibikinkan WC, ya, sudah banyak WC. Cuma buang airnya itu malah di belakang dekat sekolahan. Jadi tidak biasa pakai toilet itu, buang air sembarangan, buang hajat sembarangan. Diberitahu pelan-pelan tidak bisa. Ya. Jadi ada orang itu diberitahu, ya, dimohon buang airnya jangan di belakang ini, dekat sekolahan di situ. Tapi tetap aja buang air di padang itu. Ya orang lokal. Terus tanya ke masyarakat sana, jangan begitu cara memberitahunya. Mereka tidak tahu kalau sekedar dilarang jangan, tapi katakan haram. Akhirnya diberitahu oleh dokter ini, Allah itu melaknat orang yang buang air sembarangan. Setelah begitu kan baru itu bisa tertib. Begitu juga saat beliau melayani ini pengobatan, sampai waktu zuhur azan itu tetap saja ada orang ngotot minta diobati, dilayani. Ya. Beliau katakan mau sholat dulu, tidak mau mereka peduli itu. Akhirnya caranya ada, dikerasi. Kalau tidak sholat tidak akan dilayani pengobatan, baru mereka selesai. Jadi kurang lebih ya,
Cari aja nanti ada aja, kalau namanya pengungsian itu ya begitu. Sehingga mestinya yang dimunculkan itu adalah tadi syafaqah. Kalau perilaku kurang gitu ya dididik lah, bukan kemudian justru dikerasi, kemudian apalagi diusir. Terus sambil difikirkan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga Khalifah Umar bin Khattab itu pernah menghadapi pengungsian yang banyak begitu. Tahun 17 Hijriah itu ada peristiwa kekeringan panjang di Madinah, Am Ramadah, tahun kelabu, 9 bulanan itu tidak turun hujan, paceklik, bahan makanan kurang, tikus saja banyak mati mungkin karena kurang air, ya, nggak dapat air. Akhirnya banyak apa? Orang-orang pada datang ke Madinah, ngungsi ke sana. Kata Ali bin Abi Thalib, belum jadi khalifah. Ya. Ini yang membanggakan. Kalau dulu seperti ini banyak kejahatan, dapat musibah begini. Kalau dulu ini banyak kejahatan, tapi sekarang enggak. Mereka datang ke Madinah. Khalifah Umar meminta bantuan kaum muslimin. Ada yang di Mesir, ada yang di mana itu, di Yaman. Sahabat Abu Ubaidah, bukan yang Hamas, tapi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai gubernur di sana, di Syam, mengumpulkan bahan makanan dikirim ke Madinah. Tapi nanti di Syam ini nggak berapa lama kena penyakit itu, taun. 25 ribuan kaum muslimin juga wafat. Musibah itu sampai Khalifah Umar datang ke sana. Abu Ubaidah ikut terkena, wafat juga. Diganti Mu'adz bin Jabal, wafat juga kena taun itu. Taun Amwas. Nah, itu diselesaikan. Yang ngungsi ke Madinah ditanggung makannya. Sampai-sampai Khalifah Umar bersumpah tidak mau makan daging biasanya dengan susu, tidak mau beliau. Makan seperti yang dimakan rakyat. Begitu selesai mereka dipulangkan. Dan yang daerah-daerah kekurangan disuplai makanan. Untuk kasus Rohingya dan sebagainya mestinya berpikir solusinya juga begitu. Mereka tentu tidak senang hidup di pengungsian, tidak senang. Sehingga mestinya kaum muslimin kalau level individu bisa membantu apa adanya, minimal ada prihatin tadi. Kalau kita merasa tidak senang ini sesama muslim, hati-hati. Sikap itu bisa ditanyakan oleh Rasulullah. Kalau tidak bisa tadi, negara itu solusinya sebagai pemimpin itu mestinya bisa mengembalikan pengungsi ini ke negeri asalnya. Mereka pasti senang di sana dan menekan pemerintahan Myanmar supaya tidak menzalimi rakyatnya. Mestinya begitu. Bukan malah di sana dibiarkan terusir, di sini dibiarkan diusir lagi, terlontang-lantung dia, terkatung-katung. Mestinya di sana diselesaikan. Myanmar kalau tidak mau ini menjaga rakyatnya dengan baik, sebagaimana pada masa Islam dulu Spanyol, Andalusia itu menzalimi rakyatnya. Sebagian rakyat Andalusia itu mengungsi ke wilayah khilafah Islam. Kalau tidak salah itu gubernur siapa? Musa bin Nusair. Mengungsi ke sana. Dicek ini kenapa banyak pengungsi dari Andalusia. Oh ternyata penguasa Andalusia ini zalim. Untuk menghilangkan kezaliman, futuhat. Andalusia akhirnya diserang, dikuasai, hingga kemudian Islam berjaya 800 tahunan di sana itu. Mestinya begitu kalau kaum muslimin itu kuat. Mereka menzalimi rakyatnya itu bisa diselesaikan. Kalau tidak itu, ini konsep Islam yang dulu ya futuhat. Bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang bicara persiapan untuk menghadapi kematian itu ya tadi. Apa yang bisa kita lakukan individual, posisi kita di mana, gunakan posisi itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kepala keluarga, apa tugas pokok dan fungsi kita jalankan. Sebagai tetangga, sebagai apapun, ada hukum-hukum Islam yang perlu kita pelajari, kita pahami, dan kita upayakan dalam kehidupan kita.